Hai semuanya, finally I'm back to my Instagram. Setelah sekian lama aku nggak update or make any story related to my work or my daily life. First of all, as you guys know, aku juga kan it's not a good month for me and my family, which is still a bad week yang harus kita jalanin. Tapi aku percaya kalau memang kita keluarga harus coba untuk ikhlas atas kepergian kakak aku. Awalnya sih kita nggak nyangka kalau dia akan pergi, karena dia juga nggak ada wejangan atau nggak ada nasihat, nggak ada tanda-tanda kayaknya dia mau ninggalin kita tuh nggak ada. Cuman dia pada saat di rumah sakit emang dia bilang aku pengen pulang, nunggu dijemput, dia ngomong gitu. Tapi di rumah sakit juga dia udah ada penampakan almarhum papa. Dia bilang tuh papa datang nih nengokin aku, terus senyum pakai baju putih. Nah pada saat itu kita pikir it's not a sign or something, itu cuman halu aja mungkin segala macam. Kita masih menepis lah semua omongan-omongan dia. Terus jadi kakak aku tuh awalnya dia positif COVID, dan memang kondisi badannya yang memang besar. Mungkin saat itu dia seperti ini ya, dia pikir nanti juga akan getting well dengan isoman di rumah. Setelah 4-5 hari di rumah, kondisi tuh makin drop, dan mungkin juga dia juga kayak kurang istirahat, kemudian juga kondisi oksigennya saat itu tuh jadi makin ngedrop gitu. Makanya kita keluarga memutuskan untuk saturasinya udah rendah banget, kita bawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu rumah sakit tuh susah banget gitu, kita sampai cari kedua rumah sakit dan itu ditolak. Kita cari rumah sakit yang terdekat ya di daerah rumah mamaku gitu. Terus 2 rumah sakit ditolak, kemudian masuklah rumah sakit ketiga gitu. Dan di situ karena kondisinya juga ngedrop, akhirnya masuklah ke ICU. Makanya waktu itu aku sempat ngeblast untuk kayak butuh plasma donor darah segala macem gitu loh, which is thankfully banget donor tuh cepet banget yang mau bantu kita gitu. Udah ada sekitar 3 atau 4 orang gitu. Setelah itu kondisinya sempat getting better, tapi terus dipindahin dari ICU bukan ke ruang perawatan ya, tapi kayak di bawah ICU gitu. Nah di situ kakakku udah kayak kepengenan banget untuk pulang, dan di situ sempat tes PCR sampai 2 kali dan dinyatakan negatif. That's why dari pihak rumah sakit, namanya juga rumah sakit yang menangani COVID ya, pada saat pasien udah negatif itu diharuskan untuk pulang ke rumah gitu. Ya udah pulang ke rumah, baru beberapa jam, siang tuh udah nyampe, baru beberapa jam di rumah, terus sempat gendong anaknya yang baby. Kemudian dia masuk ke kamar dan tiba-tiba jadi kayak capek dan segala macem. Malamnya makin ngedrop. Terus oksigen juga cuman sisa sedikit dari beberapa tabung yang kita punya. Malam-malam itu kita langsung cari tabung oksigen, which is susah banget carinya gitu. Akhirnya kita nemu, tapi pada saat kita lagi pada saat abang aku lagi kritis gitu, itu tuh tabungnya belum datang gitu. Makanya kita bawa ke rumah sakit terdekat juga gitu.
Oke, setelah itu akhirnya masuk ke rumah sakit lagi, dan masuk malam-malam itu jam 2, kita nungguin banget kita, karena nggak ada tempat kan untuk nungguin, kita nungguin di mobil. Terus 2 hari itu kita nunggu di mobil. Paling aku pulang untuk ngecek anak-anak, untuk jemput anak-anak segala macam. Dan di situ dia sempat sadar. Terus dia bilang, nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa gitu. Ya udah, ya pada saat malamnya itu aku udah nggak bisa tidur banget gitu. Jam 4 pagi itu udah kayak nggak bisa tidur. Mungkin karena feeling dan juga udah perasaan udah nggak enak gitu. Akhirnya bener aja gitu, dan jam 7.49 ya dikabarkan udah menghembuskan nafas terakhir gitu. Dan di sana ada istrinya dan ada Emma juga. Ya udah, jadi dan di situ syukurnya almarhum bisa dimakamkan dengan secara normal ya. Jadi makannya bukan prokes COVID atau dibawa ke Cilincing, ke Rorotan itu gitu. Dan memang dimasukkan ke liang lahat yang memang sama oleh almarhum papa. Sebenarnya itu keinginan mamaku nih gitu, yang sebenarnya udah bilang ke abang aku, bilang, mama nanti di atas papa ya gitu loh. Jadi mama aku juga kayak nggak percaya, kok malah mama yang nguburin gitu. Padahal mama yang udah kasih tahu dia segala macemnya gitu. Ya udah, mungkin udah itu jalani aja. Ya aku percaya ya Tuhan lebih sayang sama dia. Dan walaupun dia meninggalkan 3 anak perempuannya, Jen, Kira, dan juga Ayesa, ya aku percaya dia di sana di surga. Dia sama Epa yang ngejagain kita di sini gitu. Well, I don't know. For me, it's like a big loss. Karena pada saat aku hamil Zack Zoe, itu 10 hari sebelum aku melahirkan, almarhum Epa meninggal. Tanggal 28 Juli 2012. Dan sekarang abang aku meninggal tanggal 9 Juli 2021 gitu. It's the same month. Jadi aku kehilangan 2 sosok laki-laki di dalam hidup aku yang buat aku sangatlah berharga gitu. Aku juga deket banget sama almarhum bokap, almarhum Epa. Deket banget, kayak kesayangannya gitu. Kan biasanya anak perempuan tuh memang kesayangan papanya kan gitu. Dan dia udah siap aja gitu, udah siap. Dan sekarang mungkin mereka berdua udah di sana, udah tenang. Akhirnya Epa ada yang nemenin, si Nyonyo nemenin papa di sana. Well, pokoknya aku mau say thank you buat semuanya yang udah support aku. Untuk semua endorser yang memang rela untuk menunggu, untuk depending, karena pengertian banget mau ditunda sampai keadaan enak buat aku. Karena baru hari ini aja nih aku bisa pegang sosmed, maksudnya untuk
ngerjain pendingan kerjaan aku, karena kita juga keluarga masih ngurusin ini itu untuk acara 7 harian, 40 harian gitu. Nggak tahu ya, aku ngerasanya kok kayaknya bertubi-tubi aja gitu. I don't know what God's plan for me. With all the rumors yang ada di luar sana gitu kan, kalian tahu ya. I know I have to be strong for me and for my kids, and now I have to be strong for my mom and for my brother's wife dan juga ponakan aku gitu. Jadi kalau kamu ada di posisi aku, itu berat banget. Gak tahu deh. Semoga ada rencana indah setelah ini. Kan katanya setelah badai akan ada matahari ya. Hopefully akan menjadi lebih indah. Ada rencana Tuhan buat aku dan juga keluarga yang lebih baik. Aku belum bisa balesin DM kalian. Kalau ada yang penasaran kenapa nisan kakak aku itu salah bulannya, yes, it did. Memang salah, jadi dia salah tulis bulan. Harusnya bulan Juli, malah dia tulis bulan kelahiran, yaitu bulan Oktober gitu loh. Tapi nanti di batu nisan yang sebenarnya itu nanti akan ya diganti, maksudnya yang benernya seperti apa gitu. Ya udah, itu aja sih. Aku kayaknya melalui IGTV ini hopefully itu membayar semua keingin tahuan kalian dari DM. No, my brother is not pass away because of COVID. Yes, benar, memang dia penyintas COVID, tapi setelah itu ada namanya kayak long COVID. Jadi kayak badai sitoksin gitu. Jadi pada saat COVID itu menyerang ke tubuhnya dia, itu menyerang ke organ-organ tubuh yang lain, which is kakak aku memang karena obesitas, ada komorbid lah pokoknya, semua tuh kena. Dari jantung, dari paru, dari ginjal tuh semua menyebar kena gitu loh. Jadi tapi sampai hari terakhir pun di PCR tes juga itu negatif gitu loh. Jadi no, he's not pass away of COVID ya gitu. Makanya kita bisa mengadakan pemakaman secara normal gitu. Thanks God-nya. Memang udah jalannya seperti itu, harus bareng sama almarhum Epa gitu. Ya udah 15 menit banget. Thank you so much buat semuanya supportnya. Ya udah, I love you all. Bye.